Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang villa horor yang ada di Cisarua. Video ini dibuat dari thread Twitter buatan @jagoanneon. Cerita ini akan berkisah tentang pengalaman nyata mengerikan yang ia alami saat sedang bermalam pada sebuah villa di daerah Cisarua. Mulai dari gangguan suara, gerakan benda, sampai dengan penampakan wanita berambut panjang yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Pria bernama Kemal memulai kisahnya dengan membagikan latar belakang kenapa akhirnya dia dan rombongan memutuskan untuk tinggal di villa horor tersebut. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019 sampai 2020. Saat itu, Kemal dan sejumlah temannya bersepakat untuk liburan bersama ke daerah puncak. Sebelum memutuskan tempat yang akan ditinggali mereka membentuk panitia untuk survei dan akhirnya berhasil mendapatkan villa A. Namun sayangnya berhubung masih zaman Covid dan sedang PSBB saat itu, villa A pilihan mereka hanya mengizinkan sekitar 10-15 orang saja untuk tinggal. Jadilah mereka mencari villa pengganti dan akhirnya pilihan jatuh pada villa horor Cisarua. Sedari awal mereka tiba di sana, keanehan langsung menyambut mereka. Saat sedang hendak memasak di dapur, secara mengejutkan, pintu terbuka sendiri dan tidak lama setelahnya, keran air menyala dengan sendirinya. Karena tidak mau pusing, Kemal dan temannya fokus memasak. Namun ternyata salah satu temannya yang baru saja dari WC, Johnny, terlihat seperti orang panik. Ternyata Johnny mendengar suara orang menangis saat sedang berada dalam toilet. Setelah beres memasak dan hendak memasukkan kelebihan bahan ke dalam kulkas, mereka semakin terkejut. Pasalnya, kulkas tersebut mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Padahal menurut penjaga villa, kulkas itu tidak bermasalah. Meski sudah disambut dengan keanehan, baik Kemal dan rombongan sepertinya masih santai dan tidak ambil pusing. Mereka pun melakukan aktivitas sebagaimana normalnya. Sekitar pukul 8 malam, gangguan berikutnya pun datang. Saat itu rombongan terbagi menjadi beberapa kelompok dan secara mengejutkan lampu villa mati mendadak. Dan lebih anehnya, lampu kendaraan salah satu orang tua dari rombongan yang sudah tertidur dengan sendirinya menyala. Sementara mereka yang ada di kamar paling ujung mengaku mendengar ada suara dari kolam berenang. Salah satu dari rombongan itu kemudian penasaran siapa yang mematikan lampu. Tapi tidak berapa lama lampu villa menyala dengan sendirinya. Penasaran akan kejadian aneh tersebut, sebagian dari mereka membahasnya sampai larut malam, termasuk Kemal. Sesaat sebelum tidur, sekitar pukul 11.30 malam, Kemal mengajak beberapa temannya untuk mencari udara segar sembari nyebat atau ngerokok. Saat sedang asik menikmati pemandangan sembari merokok, pandangan Kemal tertuju pada sebuah objek, yaitu bangku taman yang ada di bawah. Awalnya dia berpikir bahwa benda putih yang ada di ayunan adalah pakaian temannya yang tadi berenang. Tapi lama-kelamaan dirinya sadar bahwa itu bukanlah pakaian, melainkan kuntilanak.
Sontak temannya yang mendengar teriakan Kemal langsung membubarkan diri. Sesampainya di kamar, Kemal meminta teman yang ada bersamanya tadi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut. Sementara badannya terasa tidak enak usai kejadian tersebut. Keesokan harinya, salah satu temannya yang menggunakan toilet di lantai 2 kembali mendengar suara geraman dari luar. Setelah mencoba mencari kebenaran dari temannya semua mengaku tidak mengeluarkan suara tersebut. Setelah beres melakukan acara tarik tambang, salah satu rombongan memutuskan untuk ke dapur dan minum di sana. Namun keanehan kembali terjadi. Salah satu dari mereka melihat gelas yang digunakan untuk minum berpindah dengan sendirinya. Sementara beberapa yang lain justru melihat sang penjaga villa seperti menguburkan sesuatu di dekat area tempat mereka tinggal. Selang berapa lama, penjaga villa itu menghampiri mereka dan berpesan agar mereka lebih berhati-hati. Ia berkata, "Kalian di sini cuma tamu. Jangan berisik, takut yang di sekitar keganggu. Dikit lagi juga mau maghrib, cepat udahan." Sambil menegur Kemal dan teman-temannya. Saat sedang bersantai di teras, Om Bonang membuka pembicaraan soal sosok kuntilanak yang dilihat oleh Kemal. Ternyata sosok serupa juga dilihat oleh pamannya. Sementara setelah selesai acara bakar-bakaran, salah satu dari mereka juga mengaku melihat sosok wanita lewat di depan pintu saat mereka sedang asik bermain kartu remi. Beruntung besok subuh, rombongan ini akan meninggalkan villa yang sudah memberikan pengalaman horor bagi mereka. Tapi siapa sangka pengalaman paling mengerikan justru terjadi pada salah satu dari mereka di malam terakhir mereka berada di villa itu. Sekitar pukul 4 pagi, salah satu teman mereka membangunkan seluruh rombongan dan mengajak mereka untuk segera meninggalkan villa horor tersebut. Sayangnya saat ditanya kenapa dia memilih untuk menceritakannya setelah pulang dari tempat itu. Akhirnya setelah pulang, mereka pun mengetahui alasan kenapa dia terbangun dan buru-buru ingin pulang. Pasalnya dia melihat sosok wanita terbang di atas atap ruangan dan seketika dirinya merasa tubuhnya terangkat. Cerita ini menjadi pengalaman horor yang berharga untuk Kemal dan teman-temannya. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.